morning, Lord Jesus. Thank you for today. Thank you for my spirit. Thank you, I can pray. Good morning, Lord Jesus. To you I love to say, thank you, Lord, for everything. Good morning, Lord Jesus. Thank you for today. Thank you for my spirit. Thank you, I can pray. Good morning, Lord Jesus. To you I love to sing. Thank you, Lord, for everything. Halo adik-adik, selamat hari Minggu. Kita ketemu lagi di ibadah hari Minggu pagi ini. Kiranya Tuhan memberkati kita semua. Bagaimana kabarnya? Sehat semua? Puji Tuhan. Mari kita siapkan Alkitab kita siapkan hati dan pikiran kita untuk memulai ibadah pada pagi hari ini. Namun sebelumnya, mari kita saat teduh sebentar. Saat teduh selesai, adik-adik Bunda undang untuk bangkit berdiri. Mari kita berdiri dan kita awali ibadah pada pagi hari ini dengan memuji Tuhan dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus, dalam nama Yesus ada kemenangan. Dalam nama Yesus, dalam nama Yesus iblis dikalahkan. Dalam nama Tuhan Yesus siapa dapat melawan? Dalam nama Tuhan Yesus ada kemenangan. Dalam nama Yesus, dalam nama Yesus ada kemenangan. Dalam nama Yesus, dalam nama Yesus iblis dikalahkan. Dalam nama Tuhan Yesus siapa dapat melawan? Dalam nama Tuhan Yesus ada kemenangan. Adik-adik, mari kita berdoa sebelum ibadah ini kita lanjutkan. Lipat tangannya, tutup matanya, kita satu dalam doa. Bapa di dalam surga, kami mengucap syukur dan terima kasih karena pagi hari ini Tuhan memberikan kesempatan kepada kami untuk beribadah kepadamu. Pimpinlah ibadah ini Tuhan dari awal, pertengahan hingga akhirnya, agar ibadah ini boleh berkenan di hadapan-Mu. Siapkan hati dan pikiran kami Tuhan, urapilah dengan Roh Kudus-Mu agar ibadah ini boleh berkenan di hadapan-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Adik-adik, persilakan duduk kembali. Kita akan bermazmur. Mari kita siapkan mazmur yang akan kita baca dari Mazmur 18. Mazmur 18 ayat yang ke-31 sampai 37. Kita akan baca secara berbalasan. Kalimat yang tercetak keluar Bunda akan bacakan, dan kalimat yang tercetak ke dalam adik-adik bacakan. Sudah ketemu semuanya? Mari kita bermazmur. Adapun Allah jalannya sempurna. Dia menjadi perisai bagi semua orang. Sebab siapakah Allah selain dari Tuhan? Allah dialah yang mengikat pinggangku dengan keperkasaan, yang membuat kakiku seperti kaki rusa.
yang mengajar tanganku berperang. Kau berikan kepadaku perisai keselamatanmu. Kau berikan tempat lapang untuk langkahku. Ya, adik-adik, Bunda undang untuk bangkit berdiri. Kita memuji Tuhan sekali lagi sebelum mendengar cerita Alkitab. Kita akan memuji Tuhan dengan lagu Biar Anak-anak Datang Kepadaku. Adik-adik, persilakan duduk kembali. Tiba saatnya kita akan mendengarkan sebagian dari firman kita. Tapi sebelumnya kita berdoa. Lipat tangan, tutup mata, kita berdoa ya. Mari kita bersatu dalam doa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Bapa untuk pagi hari ini. Tuhan masih memberikan kami kesehatan sehingga kami ingin mendengarkan firman Tuhan. Tuhan tolong kami agar kami menjadi anak yang baik, anak yang dengaran, dan berkati kami Tuhan, terpujilah nama-Mu. Amin. Adik-adik, kita bangkit berdiri. Tiba saatnya kita akan mendengarkan firman Tuhan yang terambil dari Hosea 1 ayat 1 sampai dengan 9. Hosea 1 ayat 1 sampai 9. Firman Tuhan yang datang kepada Hosea bin Beri pada zaman Uzia, Jotam, Ahaz dan Hizkia, raja-raja Yehuda, dan pada zaman Jeroboam bin Yoas, raja Israel. Ketika Tuhan mulai berbicara dengan perantaraan Hosea, berfirmanlah ia kepada Hosea, pergilah kawinilah seorang perempuan sundal dan peranakanlah anak-anak sundal, karena negeri ini bersundal hebat dengan membelakangi Tuhan. Maka pergilah ia dan mengawini Gomer binti Ibrahim. Lalu mengandunglah perempuan itu dan melahirkan baginya seorang anak laki-laki. Kemudian berfirmanlah Tuhan kepada Hosea, berilah nama Israel kepada orang anak itu, sebab sedikit waktu lagi maka aku akan menghukum keluarga Yesus karena hutang darah Israel, dan aku akan mengakhiri pemerintah kaum Israel. Maka pada waktu itu aku akan mematahkan bucur panah Israel di lembah Israel. Lalu perempuan itu mengandung lagi dan melahirkan seorang anak perempuan. Berfirmanlah Tuhan kepada Hosea, berilah nama Ruhama kepada anak itu, sebab aku tidak akan menyayangi lagi kaum
kaum Israel dan sama sekali tidak akan mengampuni mereka, tetapi akan menyayangi kaum Yehuda dan menyelamatkan mereka demi Tuhan Allah mereka. Aku akan menyelamatkan mereka bukan dengan panah atau pedang, dengan alat perang atau dengan kuda dan orang-orang berkuda. Sesudah menyapih Ruhama, menjanjulah perempuan itu lagi dan melahirkan seorang anak laki-laki. Lalu berfirmanlah ia, berilah nama Loami kepada anak itu, sebab kamu ini bukanlah umatku dan aku ini bukanlah Allahmu. Nah, adik-adik, tadi kita sudah mendengarkan firman Tuhan, ya, di mana firman Tuhan tadi dibawakan oleh teman kita Kenan. Marilah adik-adik, tadi kita sudah membaca dari mana? Hosea 1 ayat 1 sampai dengan 9. Oke. Shalom adik-adik. Selamat pagi. Apa kabar semuanya? Bunda harapkan adik-adik semua dalam keadaan sehat-sehat ya. Puji Tuhan. Adik-adik, pembacaan firman kita pagi hari ini tadi terambil dari Hosea 1 ayat 1 sampai dengan 9. Sebelum Bunda cerita Alkitab, Bunda mau tanya dulu dengan adik-adik, siapa yang sudah pernah mendengar nama Bapak Hosea? Ayo, siapa? Iya, Bunda yakin ya, adik-adik semua, khususnya di kelas kecil maupun tanggung, pasti sudah pernah mendengar Bapak Hosea. Adik-adik, Bapak Hosea mempunyai seorang istri yang bernama Ibu Gomer. Dalam perkawinan mereka dikaruniai 3 orang anak, 2 laki-laki dan 1 perempuan. Anak yang pertama bernama Yesril, dan anak yang kedua Roama, dan anak yang ketiga Loami. Ternyata adik-adik, nama-nama anak Bapak Hosea dan Ibu Gomer memiliki arti semua. Siapa tadi anak yang pertama? Iya, Yesril, yang artinya Allah akan menabur atau Allah akan menyebarkan, seperti pertama menyebarkan benih. Iya. Yang kedua siapa namanya? Iya, siapa? Roama, yang artinya tidak ada belas kasihan. Yang ketiga Loami, yang artinya bukan umatku. Ya, mungkin adik-adik bertanya, kok Bunda nama anak-anak Bapak Hosea dan Ibu Gomer memiliki arti yang tidak baik semua? Biasanya Bunda, orang tua, mama, papa memberikan nama anak-anak pasti memiliki nama yang baik-baik dan yang bagus-bagus. Nah adik-adik, ternyata nama-nama tersebut sudah dipilihkan oleh Tuhan sebagai peringatan bangsa Israel bahwa Tuhan akan menghukum bangsa Israel yang tidak setia. Mengapa Bunda kok bangsa Israel tidak setia dengan Tuhan? Karena mereka lebih memilih menyembah dan beribadah kepada patung. Nah, waktu itu patung itu ya adik-adik ya, buatan tangan manusia yang sering dikenal dengan berhala. Padahal adik-adik, Tuhan itu sangat setia dengan umatnya. Tuhan itu setia menjaga, Tuhan itu setia memelihara dan memberkati bangsa Israel. Tapi adik-adik, dengan mudahnya bangsa Israel berpaling dari Tuhan. Padahal Bapak Hosea sudah menyampaikan pesan kepada bangsa Israel, tapi tetap saja bangsa Israel tidak mau mendengarkan Bapak Hosea. Nah adik-adik, tentu ya adik-adik ya, Tuhan marah. Tuhan menghukum bangsa Israel yang tidak setia kepada Tuhan. Bagaimana cara Tuhan menghukum bangsa Israel? Ada 3 adik-adik. Yang pertama, mereka disebar oleh Tuhan atau mereka diceraikan oleh Tuhan. Kedua, mereka tidak dapat belas kasihan dari Tuhan lagi adik-adik. Yang ketiga, mereka
tidak diakui oleh Tuhan sebagai umatnya. Tentu adik-adik tidak mau ya kehidupan adik-adik yang tidak mendapat belas kasihan dari Tuhan, tidak disayang oleh Tuhan. Seperti juga Bunda, kita ingin Tuhan tuh sayang ya dengan adik-adik. Nah, adik-adik melalui firman Tuhan ini, tepatnya di pagi hari ini di tanggal 2 Mei kita memperingati Hari Pendidikan Nasional, di mana melalui firman Tuhan pagi ini adik-adik dididik menjadi anak-anak Tuhan yang setia dan yang baik. Bagaimana Bunda untuk menjaga kesetiaan kita kepada Tuhan? 3 adik-adik, 3 cara. 1, setia mengikuti impah. 2, setia berdoa. Berdoa tuh adik-adik, senang maupun susah kita harus tetap berdoa kepada Tuhan. 3 apa adik-adik? Iya, membaca Alkitab. Karena dengan membaca Alkitab hidup kita dibimbing dan diarahkan oleh Tuhan untuk selalu berbuat yang baik. Nah, adik-adik melalui firman Tuhan ini kita diajarkan untuk selalu setia dengan Tuhan, selalu menyenangkan hati Tuhan. Nah, begitu juga kita diajarkan selalu taat pada Tuhan. Adik-adik, untuk merespon firman Tuhan pagi hari ini, Bunda ada suatu ayat hafalan ya untuk adik-adik yang terambil di dalam Kitab Yohanes 14 ayat yang ke-15. Ayo adik-adik buka semuanya kitabnya. Ayo buka. Kita baca bersama-sama ya. Bunda ulang ya. Yohanes 14 ayat yang ke-15. 1, 2, 3 kita baca bersama-sama ya. Jikalau kamu mengasihi aku, kamu akan menuruti segala perintahku. Amin. Tuhan Yesus memberkati adik-adik semua. Adik-adik, tadi kita sudah mendengar firman Tuhan. Marilah kita bersatu dalam doa ya. Mari kita bersatu dalam doa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Tuhan untuk firman yang Tuhan berikan di dalam kehidupan kami, di mana firman-Mu Tuhan mengajarkan kami untuk selalu taat, selalu setia dan selalu beribadah pada Engkau. Di pagi hari ini juga Tuhan, kami juga berdoa untuk kedua orang tua kami, mama papa, oma opa, kakak adik. Tuhan sertai mereka, beri kesehatan mereka Tuhan, beri kekuatan mereka Tuhan, dan berkati dan setiap kehidupan mereka di dalam pekerjaan mereka maupun orang tua membesarkan, membimbing kami dengan penuh cinta kasih dan selalu mengajarkan kami setia kepada Engkau. Kami juga Tuhan berdoa untuk gereja kami, gereja Penil. Tuhan berkati pendeta beserta keluarga, berkati presbiter, berkati pegawai, berkati vikaris, dan berkati semua orang-orang yang terlibat di dalam pelayanan, di mana pelayanan itu Tuhan kami peruntukkan untuk kemuliaan nama Tuhan, sehingga pelayanan ini Tuhan menyenangkan hati-Mu Bapa. Kami juga Tuhan mungkin berdoa juga teman-teman kami yang sakit. Tuhan Yesus, jamah mereka Tuhan, berkati mereka Tuhan, apapun yang mereka lakukan, baik obat-obatan maupun para medis, kiranya Tuhan menjamah mereka sehingga teman-teman kami Tuhan boleh sehat, boleh pulih kembali, bisa bermain, bisa belajar dan bisa beraktivitas. Biarlah kami serahkan Bapa semua teman-teman kami ke dalam tangan-Mu. Kami juga berdoa Tuhan untuk kami di dalam jenjang pendidikan. Biarlah Tuhan berikan kami roh kepintaran, roh kerajinan. Berkati kami Tuhan, berikan kami semangat yang menyala-nyala agar kami belajar. Walaupun kami belajar melalui online, tapi biarlah roh Tuhan, roh kasih-Mu Kau berikan bagi kami sehingga kami mengikuti setiap pelajaran dengan baik dan benar. Ya Bapa, inilah doa kami, inilah syukur kami alaskan di dalam nama anak-Mu Tuhan, Juru Selamat kami yang sudah mengajar kami berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu,
Jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang bersalah kepada kami. Janganlah membawa kami dalam percobaan, tapi lepaslah kami daripada jahat. Karena Engkau punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Ya adik-adik, jika adik-adik tadi sudah mendengarkan firman Tuhan, kita mohon dengan Tuhan agar kita dimampukan untuk menjadi pelaku-pelaku firman yang baik. Nah, sekarang sebelum mengakhiri ibadah pada pagi hari ini, mari kita memuji Tuhan sekali lagi dengan lagu Kita Harus Membawa Berita. Adik-adik, tiba saatnya kita tutup ibadah kita pagi hari ini dengan bersatu dalam doa ya. Lipat tangan, tutup mata, kita berdoa sayang. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik atas tuntunan dan penyertaan Engkau. Ibadah kami di pagi hari ini boleh berjalan dengan baik seturut kehendak-Mu. Kiranya kasih karunia Allah Bapa dan dari Tuhan kita Yesus Kristus menyertai adik-adik saat ini sampai selama-lamanya. Amin. Sampai jumpa lagi adik-adik di ibadah minggu depan. Tuhan Yesus memberkati.